warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan, insyaAllah di pertemuan kita yang lalu kita sudah mulai membahas tentang fadilah beriman atau fadilah mendapatkan iman. Dan sebagai mukaddimah kita sudah bahas apa itu iman. Dan juga kita sudah bahas fadilah yang pertama dari iman, yaitu iman adalah nikmat yang paling istimewa di antara semua nikmat. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, fadilah yang kedua, yaitu iman atau adanya iman pada seseorang menyebabkan seseorang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Artinya tidak akan aman dari siksa Allah mereka yang menghadap Allah atau meninggal dunia tanpa membawa iman. Iman menjadi penyebab kita bahagia di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min zakarin aw unsa," barang siapa yang beramal saleh, baik dari golongan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang mukmin. Jadi Allah mensyaratkan iman. Tadi disebut yang berbuat baik, amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan. Namun syaratnya dia mukmin. Artinya yang berbuat baik tapi tidak dibarengi dengan iman, maka tidak dianggap amal salehnya. Orang kafir banyak yang baik, non-muslim itu banyak yang lebih lembut mungkin dari kita. Itu terpulang ke pribadi. Walaupun secara umum Allah telah menyatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak akan rida kepadamu Yahudi dan Nasrani sampai engkau mengikuti gaya hidup mereka. Berarti ada sebuah dendam kesumat yang Allah telah bocorkan rahasia itu kepada kita. Walaupun mereka berbaik-baik, tetapi dalam hati cuma Allah yang tahu. Dan mereka tidak akan rida dengan kejayaan Islam sampai orang Islam mengikuti agama mereka. Mengikuti agama tidak mesti murtad. Mengikuti agama mereka, unsur-unsur agama mereka menjadi sebuah adat atau menjadi kebiasaan kita pun mereka sudah menang.
Contohnya hari ini orang latah toleransi kebablasan, terlalu lebay dalam toleransi, sampai harus masuk ke gereja lalu bersalawat. Ini bukan toleransi, ini bangai. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menghilangkan kebaikan orang-orang di luar Islam, Rasulullah mengakui kebaikan, bahkan Abu Talib diakui kebaikannya oleh Rasulullah. Namun Allah telah menyatakan seluruh kebaikan yang dilakukan, baik laki-laki maupun perempuan, tapi kalau bukan mukmin, di sini Allah syaratkan wa huwa mu'min. Kalau tidak ada iman, maksudnya tidak percaya kepada Allah sebagai Tuhan, tidak percaya kepada Muhammad sebagai Nabi, maka tidak ditulis kebaikannya. Dan hebatnya lagi, ketika mereka percaya, jadi berbalik, sudah puluhan tahun tidak percaya, tiba-tiba percaya, lalu bersyahadat, mengakui Allah sebagai Tuhan, mengakui Muhammad sebagai Nabi. Semua kebaikan mereka ternyata tidak dihapuskan, dirapel kembali oleh Allah. Berdasarkan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika Sa'ad ingin masuk Islam, jadi Sa'ad memberi syarat, aku akan berbaiat kepadamu ya Rasulullah, tapi dengan syarat, apakah kebaikanku dulu di masa jahiliyah dihitung oleh Allah, dan apakah dosaku diampunkan semuanya? Nah, di situ Nabi menjawab, tidak tahukah engkau dengan masuk Islam, artinya engkau menjadi mukmin kepada Allah dan Nabi, dosamu dihapuskan dan seluruh pahalamu dikembalikan. Jadi orang kafir 5 menit sebelum mati sempat bersyahadat ikhlas karena Allah, kebaikannya yang dia lakukan, kemanusiaan. Jadi mereka kan lebih mengandalkan sisi kemanusiaan. Itu dikembalikan Allah, dicatat kembali, tidak dihilangkan. Namun kalau mati tidak ada iman, mau melakukan apapun, Allah tidak akan anggap. Kenapa? Mereka tidak mengakui yang memberi pahala. Bagaimana Allah mau beri pahala? Yang memberi pahala mereka tidak akui. Bagaimana Allah mau memberikan mereka surga? Yang membuat surga mereka tidak akui. Kita saja Bapak Ibu, kalau tidak diakui tidak diakui oleh anak kita sebagai ayah, setelah bertahun-tahun kita membesarkannya, ujung-ujungnya dia durhaka, tidak mengakui kita sebagai ayah. Kira-kira apa yang akan terjadi? Dipastikan ayah ini akan mengatakan bahwa dia tidak ridha dengan harta yang dia keluarkan kepadanya. Kira-kira begitu. Lalu dicaci maki dan macam-macam bisa terjadi. Itu baru kita yang tidak diakui, padahal kita membesarkannya dengan harta Allah. Dan juga dia besar karena Allah. Tidak kita kasih nafkah pun dia bisa besar sendiri karena dia punya rezeki sendiri. Nah, itu saja kita marah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakui kebaikan dari siapapun kalau bukan mukmin. Lalu Allah sambung, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kalau dia mukmin lalu beramal saleh, maka kami akan berikan dia kehidupan hayatan thayyibah, hidup yang baik. Jadi ini janji untuk dunia. Lalu Allah sambung lagi, wala najziyannahum, dan nanti di akhirat kami akan balas semua kebaikan mereka. Kami akan berikan mereka pahala. Maksud diberikan ajrahum itu maksudnya pahala itu dijadikan sebagai tempat yang paling indah di akhirat. Tentu maksudnya adalah surga. Karena tidak ada tempat lain di akhirat yang lebih indah daripada surga. Bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan kebaikan yang mereka lakukan di dunia. Ayat ini menyebutkan apa Bapak Ibu yang Allah muliakan? Ternyata iman
menyebabkan hayatan thayyibah dan menyebabkan ajrahum dibalas, lanajziyannahum ajrahum. Dua perkara Allah beri. Orang yang beriman, kehidupan di dunia baik. Bagaimana baik? Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib kehidupan seorang mukmin, ajaib kehidupan orang mukmin. Kenapa ajaib? Semua yang dia dapatkan semuanya pahala. Ketika dia mensyukuri nikmat, dia berpahala. Ketika dia bersabar di atas musibah, dia berpahala. Ya. Kalau sudah jadi mukmin, satu kalimat keluar dari bibir berpahala. Kalau belum mukmin, maka apapun yang keluar dari mulutnya, walaupun 1000 kalimat, tidak dianggap oleh Allah. Jadi orang mukmin ini di dunia, kalau ada iman pada dirinya, ketika dia dapat nikmat, dia tidak euforia. Dia tidak merasa dirinya lah yang berusaha mendapatkan nikmat itu. Tidak, tapi dia mensyukurinya. Makanya dia aman hidup. Orang kalau sudah bersyukur, tentu tangannya bergerak memberi, kakinya bergerak untuk melakukan amal-amal yang baik. Semua itu beranjak dari iman. Dan kita bergerak ketika iman mulai bergerak di hati. Hidup di dunia baik ketika kita mulai bergerak. Ketika kita membantu anak yatim dengan iman tentunya. Kalau enggak ada iman, enggak mau kita bantu anak yatim. Karena kita yakin nanti dibalas Allah di akhirat. Karena itu kita mau bantu. Pergerakan hati itu iman. Akibat bantu sana bantu sini, kita mulai mendapatkan ketenangan hati. Jadi hidup di dunia itu nyaman. Habis sedekah itu kita senang. Tidur enak, makan terasa nyaman, tidak ada masalah. Karena kita berhubungan dengan kebaikan. Enggak ada anak yatim yang mengancam, demo ya, untuk menghancurkan hidup kita, tidak ada. Dan kita tidak berhubungan dengan orang-orang yang jahat. Makanya ketika iman dapat, kita hubungan kita dengan yang baik, membuat hidup di dunia baik. Kita di dalam doanya orang miskin. Mungkin kita sudah tertidur, mungkin kita tidak ingat lagi, tapi mereka selalu mengingat kita. Hanya karena uang merah yang pernah kita berikan sekali. Sekali kita berikan uang merah. 360 hari lain itu selalu uang abu-abu. 2000, 1000. Ngamuk kita sekali, kita kasih uang merah kepada orang miskin. Itu pun mungkin ada yang menyesalinya. Ada yang mengatakan, oh maka salah kujuk. Tapi walaupun begitu, Masya Allah, air mata mereka, doa mereka membuat kita nyaman. Kita hidup di dalam doa-doa mereka. Dan itu siapa yang membuat kita begitu? Iman. Lalu ketika kita mulai beriman dan kita menyebut-nyebut nama Allah, Allah menyebutkan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan menyebut-nyebut nama Allah engkau akan merasakan ketenangan hati. Itu juga iman. Jadi di dunia ketika dapat nikmat menjadi kebaikan, ketika dapat musibah, iman juga yang membuat kita tidak terlalu putus asa. Kalau bukan karena iman, mungkin begitu rumah terbakar, kita enggak sanggup mikir, stres, lalu kita terjun ke dalam api itu. Kita mulai berfikir daripada habis semuanya, gak kupu habis je mandu. Makanya orang-orang yang bunuh diri itu kehilangan iman. Makanya Allah benci sekali kepada mereka yang membunuh dirinya. Sampai Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan bunuh diri kamu sendiri karena Allah pun sayang kepadamu. Yang menciptakan kamu Allah. Allah sayang kepadamu. Allah mengatakan dalam ayat yang lain wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan bawa dirimu ke dalam kebinasaan. Tapi ketika iman hilang dalam dada, kita bunuh diri kita sendiri. Karena kita berfikir tanpa iman. Orang berfikir dengan iman kan, dia tahu ni kalau bunuh diri, ni siksanya besar ni nanti. Karena Nabi sudah mengatakan, siksa kepada orang yang bunuh diri, disesuaikan dengan bagaimana cara dia membunuh dirinya.
Jadi kalau dia meloncat dari tempat yang tinggi, nanti di neraka Allah siapkan untuknya tempat yang tinggi, lalu dia akan meloncat terus-terusan. Begitu hampir mati, dia rasakan siksa yang terhebat, lalu Allah hidupkan lagi, Allah buat dia berada di tempat itu lagi, loncat lagi. Terus-terusan loncat sepanjang hidupnya di neraka. Yang membacok diri, Allah suruh bacok dirinya terus-terusan. Yang meracuni diri, Allah minumkan racun untuknya, dan siksanya 70 kali lipat terasa, hidupkan lagi, minum racun lagi. Begitu siksa orang yang bunuh diri. Itu kenapa terjadi? Tidak ada iman. Kalau orang ada iman, itu tidak akan melakukan itu. Rumah terbakar, dompet hilang, paling dia mengucapkan, untung masih tinggal dompetnya, walaupun uangnya hilang. Oh, dompetnya juga ikut hilang, STNK habis, ATM hilang, dia mengatakan, untung motor masih ada, walaupun STNK motornya hilang. Motornya hilang, dia mengatakan, alah, tidak mengapa, untung cuma motor, spionnya masih ada di gudang. Spion pernah diganti, masih ada di gudang, Masya Allah, dia bersyukur. Apapun, anaknya meninggal, dia bersyukur. Untung masih ada yang lain, untung masih ada ibunya, jadi masih ada kesempatan untuk ada anak lagi. Begitu, orang iman itu dibentengi oleh imannya. Imannya yang berbisik-bisik, ya sudahlah, orang lain pun sudah duluan meninggal, tenang saja, nanti ada lain yang diberi oleh Allah. Itu terus dibisik-bisikkan oleh iman. Makanya iman itu membuat kita hidup di dunia siap menerima apapun. Kalau sedih ada, tapi jatuh di dalam keputusasaan tidak. Menangis itu biasa ketika ditimpa musibah, tapi ketika meratap itu yang dicaci oleh Allah dan Nabi. Kenapa? Meratap berarti tidak menerima ketentuan Allah. Bahkan ketika seorang anak meninggal, dalam hadis Nabi, ucapan pertama yang paling baik bukan innalillah, tapi alhamdulillah. Ini teorinya kan begitu, Pak. Tapi prakteknya itu nanti membutuhkan iman yang paling kuat. Dikabarkan anak kita meninggal. Ketika anak kita meninggal, malaikat setelah mencabut nyawa, lalu menghadap Allah. Apa pertanyaan Allah kepada malaikat? Ini hadis. Fahal qabatta ruha abdi? Engkau telah cabut ruh dari seorang hambaku? Kata malaikat, na'am ya Allah. Allahu a'lam, Allah sudah tahu, tapi ini untuk diberitahu ke hamba. Lalu Allah tanya lagi, fahal qabatta ruha samrata fuadi abdi? Yang engkau cabut itu buah hati dari seorang hambaku? Ini anak meninggal ni. Malaikat menjawab, na'am ya Allah. Benar ya Allah. Allahu a'lam, Allah sudah tahu. Allah tanya bukan bermakna Allah tidak tahu. Lalu Allah bertanya, Allah juga sudah tahu. Apa kata Allah kepada malaikat? Famadha yaqul? Apa yang orang tuanya sebutkan ketika engkau cabut nyawa anaknya? Malaikat menjawab, yahmaduka summa starja'a. Dia memujimu ya Allah, kemudian baru istirja', baru inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Begitu dikabarkan anak meninggal, alhamdulillah, dia puji Allah di balik musibahnya, baru inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Begitu malaikat menjawab itu, Allah sudah tahu sebenarnya. Allah ingin memberikan sunnatullahnya pada kita. Allah mengatakan kepada malaikat, kalau itu yang dia ucapkan, pergilah ke surga sekarang, kata Allah. Bangunlah, wabani lahu, bangunkan untuk orang tua yang anaknya meninggal itu, baitan fil jannah, bangun satu rumah di surga, wasammihi baital hamdi, namakan atau buat label di rumah itu baital hamdi, rumah puji-pujian. Makanya orang tua yang anaknya meninggal bersabar di atas semua kejadian itu. Dia dibangunkan rumah di surga, lalu rumah itu dibuat pamflet, spanduk besar-besaran menunggu dia nanti datang.
Rumah itu tertulis rumah puji-pujian. Di tengah musibah pun bersyukur kepada Allah. Ini kan level menerima musibah yang tertinggi. Jadi menerima musibah tertinggi itu bukan rida. Rida itu level 2, Bang. Menerima musibah tertinggi itu level pertama, iaitu bersyukur di atas musibah. Kedua baru rida.